ruang santai kita untuk menambah wawasan seputar kesehatan ibu dan anak. Di video kali ini, saya mau ajak Mama untuk perawatan kulit pagi hari bareng dengan dokter spesialis kulit, Dr. Nia Ayu dari Klinik Skin Etika Bandung. Dr. Nia Ayu ini teman saya waktu kuliah dulu, jadi memang di video ini kami akan saling memanggil nama. Yuk, tanpa berlama-lama, skincarean bareng kami. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam Ella, apa kabar? Baik, Nia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Habis mandi ya? Iya nih, aduh. Maaf nih aku gangguin pagi-pagi. Jadi ceritanya kemarin tuh aku sempat lihat-lihat tuh di marketplace, kan sekarang banyak banget jenis skincare tuh. Dan aku tuh jadi bingung banget karena banyak banget opsi yang tersedia dan aku nggak paham gitu sebenarnya tuh beda-bedanya apa sih antara ada yang namanya toner, essence, pre-essence. Pokoknya kayaknya banyak banget macamnya dan pilihannya. Jadi aku bingung sebenarnya kalau untuk skincare kita sehari-hari itu yang ya intinya sih supaya kulit muka kita sehat harusnya gimana gitu. Makanya aku pagi-pagi gangguin Nia nih, pengen ikutan skincarean sama Nia. Pas banget ya, hari ini teh pas banget nih mau siap-siap mau ke rumah sakit. Jadi ini abis mandi gitu dan cuci muka sih di kamar mandi tadi. Nih biasa kalau Nia sih biasanya lihat jenis kulitnya gitu. Lah masing-masing kulit kan beda-beda. Taunya dari mana ya kita kulitnya termasuk yang mana gitu nih? Nah, kalau itulah aku suka ngajarin pasien-pasien ya. Kalau kulit kita dipegang gini ya, nggak rengkeng ya, apa ya bahasa Sunda terus ya, rengkeng ketat ya. Nggak ketat-ketat ya. Misalnya kalau kita ketat-ketat gitu, kalau ketat-ketat rasanya kayak ketarik, itu berarti kering. Terus suka ada yang megar-megar ya, mengelupas kecil-kecil gitu, itu juga kulit kering. Tapi kalau kulit kita dipegang gini lembab ya, biasa aja, maksudnya tidak apa-apa, itu berarti kulitnya normal. Tapi kalau kita pegang-pegang gini ya di daerah T-zone, terutama di gini-gini tuh biasanya langsung berminyak, atau kalau pakai kertas minyak di tap-tap gini juga langsung banyak, itu berarti kulitnya oily. Ada lagi yang kombinasi, kalau kombinasi cuman oily daerah sininya ketat gitu. Nah itu kombinasi. Kalau contoh nih ya kulitnya ini cenderung ke arah kering gitu ya, agak sensitif juga sih sebenarnya. Jadi punya riwayat dermatitis atopik juga tuh, kulit yang rentan sensitif gitu ya. Nah, jadi kalau mandi nih selalu pakai facial wash aja dulu di kamar mandi kan. Facial washnya karena kulitnya kering, jadi yang cari yang punya pelembab gitu. Di dalam ingredient si botolnya itu cari yang ada misalnya gliserinnya, kemudian misalnya ada yang tambah-tambahan tuh, misalnya dicampur sama moisturizing lain, hyaluronic acid dan lain-lain gitu. Nanti dilihat dari itunya, ingredientnya gitu. Nah, setelah beres mandi kayak gini ya, kadang-kadang ada orang yang butuh double cleansing gitu lah. Ya sih kalau malam ya, kalau malam baru kita double cleansing banget karena kan habis pakai make up dan lain-lain. Intinya cleansing yang pertama mungkin kalau kita habis pakai make up tebal atau misalnya berkeringat banyak, berminyak banyak, aktivitasnya padat di seharian, bisa coba pakai dulu yang sekarang lagi tren, misalnya cleansing oil, cleansing balm gitu-gitu ya, atau makeup removal biasa yang benar-benar bentuknya cair. Nah itu maksudnya untuk mengangkat dulu si makeup gitu. Biasanya kan juga sama ya, ditotolin ke kapas terus diginiin gitu ya. Si makeup removalnya atau si cleansing balmnya langsung diolesin gini, di uyuk-uyuk gitu, atau si cleansing oilnya juga bisa gitu. Nah itu biasanya dipergunakan kalau kita bermake up gitu. Cukup pakai itu aja double cleansingnya, jadi facial wash sama si micellar water ini. Gitu. Nah terus apa tuh selanjutnya habis muka kita udah enak nih, udah bersih. Nah next step-nya udah bersih kan ya. Prinsipnya penggunaan skincare itu dari yang cair lah konsistensinya.
Tapi misalnya kita punya moisturizing, punya krim, punya lotion, punya serum, punya gel, punya essence, itu semua tuh cuman konsistensi. Jadi konsistensi pembawanya, konsistensi si skincare kita. Kita belum ngomongin ingredient ya, belum ngomongin komposisi. Nah, cari yang paling encer dulu yang dioles pertama ke muka. Jadi kalau aku pakainya serum, mencegah aging gitu ya. Dan biar juga punya ada efek brightening-nya, punya efek untuk mencerahkannya, aku pilih vitamin C. Oke. Gitu. Jadi vitamin C ini kan antioksidan kuat nih, antioksidan, tapi juga ada efek untuk mencerahkan. Jadi aku pakainya yang serum. Jadi kayak gini, nih, tinggal dititil aja di sini. Oh, jadi cukup beberapa tetes aja ya? Aku ikutan deh. Tetes aja. Nah, terus dioles pok gini. Pelembab itu wajib, jadi pilih pelembab itu berdasarkan tipe kulit. Jadi yang wajib tadi kan moisturizing itu menurut aku salah satu yang wajib. Kalau yang tadi serum tadi sih sebenarnya opsional, tergantung kebutuhan. Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Tapi kalau pelembab wajib. Nah karena kulitku kering, pelembab yang aku pakai yang bahannya krim atau lotion gitu. Kalau orang yang kulitnya misalnya berminyak, cukup pakai yang berbahan gel gitu. Kulit kita tuh sebenarnya ada transepidermal water loss namanya. Jadi ada penguapan secara normal gitu ya. Nah, setiap hari tuh ada terjadi penguapan gitu. Nah, supaya tetap terhidrasi ya, kita tetap tambahkan moisturizing ini. Moisturizing ini fungsinya macam-macam. Bisa ada yang dia fungsinya mengisi menambah gitu ya, menambah moisturizing yang ada di dalam kulit kita secara natural ya. Namanya natural moisturizing factor, itu adalah moisturizing yang normal di kulit kita tuh ada. Nah, kita tambahin gitu. Paradigmanya udah kulit udah berminyak, nggak perlu lagi dia pakai pelembab, nggak gitu juga berarti ya? Betul, nggak gitu juga, karena tetap kulit apapun mesti kita pertahankan kelembabannya. Oke. Nah, terus kita I see. Terus step selanjutnya apa nih? Nah, step selanjutnya ini skincare yang paling wajib juga, yaitu sunscreen ya. Jadi kalau ditanya yang paling harus dipakai, nggak mau pakai apa-apa, misalnya cowok-cowok nih yang nggak mau pakai apapun, paling utama ya pakai sunscreen aja gitu. Nah, fungsi dari si sunscreen ini apa? Apalagi kan misalnya kita sebenarnya nggak banyak aktivitas berjemur gitu, tetap perlu pakai apa gimana? Nah, sunscreen ini mencegah efek dari sinar ultraviolet A maupun ultraviolet B. Bahkan sekarang ada juga yang untuk mencegah infrared gitu ya, sinar tampak gitu. Nah, kenapa kalau di rumah perlu apa enggak? Kalau menurut aku sih tetap perlu, karena rumah kita kan pasti ada jendela ya. Jendela, dan jendela itu pasti kita kena kan, nonton Masuk TV juga. sebelahnya jendela. Benar, masuk juga gitu. Apalagi emak-emak ya belum ngejemur setiap pagi. Bukannya subuh kan ngejemur, pasti ngejemur jam 9, jam 10 ya. Ngejemur tuh seenggaknya bisa 30 menit ya, pasti terpapar. Jadi menurut aku pagi-pagi gini kita nggak kemana-mana, pakai aja sunscreen-nya gitu. Yang mesti diingat kalau pakai sunscreen itu seenggak-enggaknya harus segini lah. Minimal ini teh 2 fingertip ya, kalau sama leher mungkin bisa 2,5 sampai sini. Jadi hitungannya itu fingertip gitu. Kalau kita kan ada jarinya gini ya, ini 1 fingertip unit, kalau 2 fingertip unit sampai sini. Kalau sampai leher mungkin sampai 2,5 fingertip segini ya. Jadi kepanjangin segini, karena aku pakai jilbab ini 2 aja. Nah ini teh lumayan medok. Iya ya, kayak kapan habisnya gitu ya, kapan keserapnya gitu. Kapan keserapnya, jadi mesti pelan-pelan, butuh waktu supaya dia molding gitu, tercampur ya. Nah ini sambil kita oles-oles, kalau milih SPF-nya gimana sih sebenarnya ininya nih? Iya betul, memilih SPF ya. SPF itu kan sun protective factor, jadi faktor proteksi kita terhadap efek dari matahari gitu ya. Jadi minimal menurut penelitian sih seenggak-enggaknya 30 ya. SPF-nya 30, karena antara SPF 30 sampai SPF yang lebih atas itu sebenarnya nggak jauh beda
karakternya, kemampuan proteksinya gitu. Jadi kalau yang 30 tuh menurut riset tuh sekitar 97-an gitu ya. Kalau yang 50, yang 100 itu mungkin 98%. Jadi kan sebenarnya nggak terlampau berbeda gitu. Tapi kalau di bawah itu, di bawah 30 agak berbeda. Kalau yang SPF-nya cuma 15 itu mungkin bisa cuma 92 apa 93 faktor proteksinya gitu. Jadi saran aku sih minimal SPF-nya 30. Ini pakai segini banyak lumayan juga ya. Nunggu dia lama. Sebenarnya tuh paling ribet itu pakai SPF supaya jadi cemong nih. Apalagi yang aku pakai ini kan SPF tuh ada physical sunscreen sama chemical sunscreen. Bedanya tuh kalau yang chemical sunscreen yaitu meresap gitu sampai bawah sehingga si UV itu tetap masuk sampai bawah kulit gitu ya yang chemical, tapi dia nanti diikat lah sama si sunscreen ini secara kimia gitu ya, hanya disebutnya chemical sunscreen. Sedangkan kalau yang physical sunscreen dia tuh kayak bener-bener tabir aja, jadi si bekerjanya benar-benar menutupi permukaan kulit. Kalau ada sinar matahari langsung ditamengin gitu. Iya, dipantulkan, ditamengkan. Nah, efeknya kalau yang physical sunscreen biasanya memang suka white cast nih, kayak aku punya ini, aku lebih banyak si physical sunscreen-nya, tapi aku campuran sih, ada juga yang chemical. Jadi dalam sunscreen tuh bisa physical sunscreen murni, bisa campuran dengan chemical gitu. Biasanya kalau ibu hamil gitu ya, rata-rata aku suka saranin yang physical sunscreen murni aja, sehingga dia tidak masuk ke dalam kulit kan, bener-bener cuman di luarnya, jadi lebih relatif aman gitu. Kalau yang ibu hamil aku saranin gitu. Tapi kalau yang berjerawat biasanya jangan ambil yang fisikal ini, karena kalau di luar doang suka jadi tutup pori-pori, menutupi pori-pori gitu. Cuman efeknya agak white cast gini, kayak tubuhnya ini kan kayak jadi lebih putih gitu ya kelihatannya. Gitu. Nah, terus kita tahu dari mana itu masuk yang chemical atau fisikal ya? Nah ya, itu dilihat dari ingredientnya gitu. Ingredientnya itu biasanya kalau yang fisikal titanium dioxide ya, isinya tuh zinc oxide gitu. Kalau yang chemical sunscreen, oxybenzone gitu-gitu, ada dah beberapa nama lainnya. Cuman yang perlu diingat kalau yang paling mudah ingat yang fisikal aja, biasanya cuma isinya titanium dioxide sama zinc oxide gitu. Itu yang fisikal ya. Yang lainnya biasanya chemical sunscreen. Nah, terus kalau bagi yang punya masalah khusus nih, misalnya dia ada spots atau ada jerawat dan dari dokter kulitnya kasih obat-obatan khusus buat kondisi itu, misalnya beruntusan atau dermatitis. Nah, si obat-obatan itu dioleskannya di sela-sela tahap yang mana ya, Ni? Oh iya, itu baiknya setelah moisturizing sebelum sunscreen. Oh, pokoknya sunscreen terakhir aja ya, jangan apa-apa lagi. Betul, terkecuali kalau ada yang cuma totolan ya, ada kan jerawat cuma disuruh ditotol, kalau ditotol doang ya selesai aja, habis beres semua terus ya dikasih totolan sedikit-sedikit kan gitu, karena dia kan cuma spot di situ. Tapi kalau ada yang disuruh oles semua sama dokter kulitnya, baiknya setelah moisturizing. Kenapa? Karena kulit yang sudah moist itu akan mempercepat obat tersebut ya, komposisi obat, ingredient obat tersebut lebih cepat meresap gitu. Jadi lingkungannya udah lembab, itu lebih cepat meresap gitu. Baru kita tutup sama sunscreen intinya untuk melindungi. Oke. Aku sih biasanya untuk pagi rata-rata cuman itu ya. Facial wash tambah cleansing yang lain, misalnya toner atau micellar water ya, boleh pilih. Kemudian serum isinya tergantung kebutuhan tadi. Mungkin ada yang orang yang berjerawat nanti dikasih serum isinya obat-obat jerawat seperti salicylic acid dan lain-lain ya. Kalau orangnya aging misalnya mungkin dikasih serum yang isinya peptide gitu ya, atau misalnya untuk antioksidan kuatnya bisa dikasih vitamin C
gitu. Terus moisturizing tergantung tipe kulit, kemudian SPF gitu atau sunscreen cukup kalau skincare. Nah, suka banyak yang nanya nih lah, kalau udah gitu udah dok apa boleh pakai yang lain-lain? Boleh. Kalau aku udah kayak gini biasanya suka tambah misalnya ini zaman sebelum pandemi ya, kalau udah pandemi udah aja gini. Kalau tutup masker juga akhirnya. Iya, tutup masker juga. Kalau sebelum pandemi pakai BB cream boleh gitu, atau tambah bedak lagi nggak apa-apa. Terus mau pakai makeup lain sih is okay, terserah, boleh aja. Gitu. Nah berarti kalau abis skincarean nih, terus kita butuh bekerja atau aktivitas keluar rumah yang harus pakai masker, memang baiknya nggak ditimpa-timpa foundation atau yang lain gitu ya? Betul, karena terutama daerah sini, karena sip. Nah udah kayaknya udah oke nih. Oh ada satu lagi kemarin yang aku lihat tuh, sekarang banyak juga yang nyebut sediaannya tuh essence gitu. Nah sebenarnya dia tuh bentuknya ke serum kah, ke toner atau apa bedanya ya? Nah, kalau essence itu lebih encer lagi dari si serum. Jadi kalaupun mau pakai sebelum serum. Tapi tadi ya itu kan Korean style ya. Korean style itu teh terlampau banyak, tapi kadang isinya itu juga kadang-kadang ya. Jadi mesti bijak lihat lagi, perlu nggak sih sebenarnya saya pakai essence, pakai serum, perlu nggak gitu. Andai kata isinya sama-sama aja, yang ngapain sih double-double gitu. Kalau yang dermatologis selalu ingatkan sih yang utama tadi pembersihan, cleansing, kemudian moisturizing, kemudian SPF atau sunscreen. Selebihnya itu tadi essence, serum itu hanya nama pembawanya aja, konsistensi cairan skincare-nya itu. Kalau cair banget essence, kalau agak naik sedikit serum, lebih naik sedikit lagi misalnya gel, lebih naik lagi lotion ya, lebih naik lagi krim, lebih padat, paling padat adalah salep atau ointment gitu. Jadi itu mah semua cuman penamaan konsistensi aja lah. Yang terpenting sebenarnya ingredientnya, perlu nggak kita ingredient itu gitu. Oke, sih loh. Udah ditemenin pagi-pagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Have a nice day. Nah, jadi nggak boleh banget di skip ya Mam 3 langkah tadi. Pertama membersihkan wajah, kedua melembabkan dengan penggunaan moisturizer sesuai kebutuhan kulit, dan yang ketiga menggunakan sunscreen. Oke, selamat glowing, thanks for watching, jangan lupa subscribe, like, and share, dan sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu!